Halo konco, jenengku Superman. Tugasku njogo bumi. Dadi tulung bantu channel Arif Yohamart nganti 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart dengan suara merdu, cempreng, dan sangat menawan. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Mbak V. Handayani yang berjudul Kawin Kontrak, episode ke-3 alias ketiga alias ketri. Nah, part judulnya adalah taruhan alias totohan. Ojo, tidak bagus ini, jangan ditiru ya totohannya. Selamat menikmati. Ciao. Hari ini menghirup udara pagi Jakarta yang tidak sesejuk udara di kampungnya. Asap kendaraan bermotor nampak sudah mulai terasa. Hari ini awal mula dirinya bekerja sebagai tenaga accounting di salah satu perusahaan besar di kawasan Tanjung. Jangan lupa bekalnya ya Nduk, kata emak mengingatkannya. Hari ini nampak berdiri memperhatikan dirinya di kaca kecil ukuran 1x3 yang sudah retak di bagian sudutnya. Nampak dirinya mengusapkan bedak bayi di wajah cantiknya itu. Sapuan lipstik yang murah berwarna lembut nampak mewarnai bibirnya. Arini tersenyum pada wanita yang telah membesarkan dirinya sendirian sejak 10 tahun silam itu. Dipeluknya Simbok dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nampak garis keriput sudah mulai menghiasi wajah tuanya. Juru kendaraan saling berlomba memamerkan asap yang dihasilkannya. Arini tersenyum simpul kala angkutan umum yang ditumpanginya telah sampai di tujuan. Langkahnya begitu ringan tanpa beban. Mbak Arini dipanggil pimpinan, kata Mbak Yanti sekretaris Pak Rama. Dengan langkah sigap, dia lalu menuju ruangan Pak Rama. Diketuknya pintu itu dengan halus. Masuk. Tok tok tok, masuk. Nampak Pak Beni juga telah berada di ruangan itu. Dia memperhatikan penampilan Arini dengan sunggingan sinisnya. Hari ini ikut saya ke pertemuan dengan pihak investor asing, kata Pak Rama sambil memberikan bundel padanya. Kamu fasih kan bahasa Cina? Tanya lagi. Iya Pak, jawab Arini dengan tegas. Tak lama setelah itu mereka pun berangkat. Lo yakin? Tanya Beni sambil melirik Rama. Rama hanya mengangguk. Dia tahu Beni nampak tidak percaya dengan kemampuan Arini dan juga dia nampak terganggu dengan penampilan Arini yang tidak berkelas sama sekali. Dasar patake dikira wong desa ngono ya. Di tempat pertemuan nampak Angga telah bersama mereka. Keningnya mengernyit melihat penampilan Arini. Akan tetapi penampilan Arini bukanlah halangan untuk bisa membuat pihak investor menanamkan kepercayaannya pada perusahaan milik ketiga eksekutif muda dan tampan itu. Kefasihan dan keterampilannya menjabarkan dengan bahasa asing pada mereka sangat mendetail dan mengagumkan pihak investor. Rama, Angga, dan Beni tersenyum puas melihat hasil kerja Arini. Ajakan makan siang dari ketiganya ditolak Arini secara halus. Dia telah menantinya di taman kantor. Angga terus memperhatikan kala Arini mengeluarkan kotak makanan dan membawanya ke taman. Arini menghentikan langkahnya dan membungkukkan sedikit kepalanya ketika mengetahui Pak Angga memanggilnya. Nih, mulai. Apa yang kamu bawa itu? Tanyanya sambil menunjuk kotak yang dipegangnya. Ini makan siang saya, Pak. Simbok yang memasaknya, jawab Arini pelan. Angga terdiam, melihat kepolosan Arini. Kecantikan dan kelembutan wanita itu nampak jelas. Dia lalu mempersilahkan Arini pergi. Kamu yakin? Sentak Rama ketika mendengar niat Angga untuk menjadikan Arini kekasihnya. Beni segera berdiri dan menempelkan tangannya ke dahi Angga. Sadar bro, lu gak kesambet Jin kan? Kata Beni sambil menatap wajah Angga. Wanita cantik dan populer banyak. Lo kan tinggal call saja, sambungnya lagi. Angga hanya tersenyum simpul. Sudah 3 bulan semenjak Arini bekerja di perusahaan mereka dan sudah puluhan juta bonus gaji diperoleh Arini dari proyek yang didirikannya. Akan tetapi gadis itu masih sama saja seperti pertama kali dia bekerja. Pakaiannya masih sederhana, tas kantornya pun masih made in Mangga 2,
seharga 100 ribuan atau mungkin hanya 50 ribuan. Arini masih wanita yang lemah lembut, tak tampak kesombongan di wajahnya, walaupun prestasinya sangat mengagumkan. Hal itulah yang membuat Angga semakin terkeleper-keleper alias terpikat. Mendekati dan mengambil hati Arini tidaklah gampang. Angga beberapa kali menjadi bahan ejekan Rama dan Benny, sahabatnya itu, karena dirinya tidak berhasil mengajak Arini untuk sekedar menemaninya makan malam. Rasa penasaran semakin memenuhi kepalanya. Baru kali ini ada yang berani menolak ajakannya. Angga beberapa kali mencoba mengikuti Arini hanya sekedar memastikan keraguannya akan sikapnya yang sok jual mahal. Akan tetapi Arini tetaplah sosok sederhana yang kala libur kerja malah mengurusi beberapa tanaman bunga yang menghiasi kontrakannya, atau hanya sekedar duduk bercanda dengan anak tetangga bersama sahabatnya dia. Angga tak pernah melihat satu orang lelaki pun yang bertandang ke rumah Arini ketika malam minggu tiba. Dia akan terlihat duduk di teras bersama Simbo sambil tertawa lepas. Hahaha hihihuhu. Rasa sayang dan cinta Angga semakin membuatnya ingin segera memiliki Arini. Oke, taruhan kita naikkan 200 juta, kata Benny sambil menjabat tangan Rama ketika Angga mengutarakan niatnya untuk mempersunting Arini. Angga hanya tersenyum melihat kedua sahabatnya itu. Tak diperdulikannya lagi wanita-wanita malam yang mencoba memeluknya dari belakang. Dan teman musik dari DJ Dinar Candy pun tak bisa mengalahkan niatnya kali ini. Memasuki bulan kelima, di perusahaan tempat Arini bekerja, rutinitas kian bertambah. Arini masih seperti yang dulu. Kesederhanaan dan keramahannya membuat semua karyawan merasa nyaman bekerja bersamanya. "Mbak Arini, ada paket nih," kata Mas Dimas OB kantor dengan dialek Tegalnya yang khas. Arini memandang paket besar yang dipegang oleh Dimas. Dengan ragu dilihatnya kartu yang ditujukan padanya. Kepalanya menggeleng. Lalu dia pun menyimpan paket itu di bawah dekat mejanya dan kembali meneruskan pekerjaannya tanpa menoleh lagi ke paket itu. Di balik jendela ruangan Pak Rama yang hanya bisa terlihat dari satu arah saja, nampak Pak Benny mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa lembaran dolar dan diserahkan pada Rama. "Sialan, gue kalah lagi," sungutnya. Rupanya paket itu tadi pemberian Angga pada Arini. Mengetahui hal itu, Benny lalu mengajak Rama untuk taruhan bahwa Arini akan segera membuka paket itu begitu paket itu sampai di tangannya. Dia yakin Arini sama seperti wanita-wanita lain yang selalu didapatinya. Akan tetapi dia harus merelakan 300 dolarnya berpindah tangan. Angga hanya terdiam lalu tersenyum melihat Arini dan kedua sahabatnya itu. 500 juta, dia akan menjadi istriku, kata Angga sambil tersenyum melihat kedua sahabatnya itu. To be continue. Nah, akhirnya di part 3 ini ada motif baru ya untuk mendekati Arini itu. Ternyata di awalnya adalah sebuah taruhan ya. Nanti kita lanjutkan ceritanya seperti apa. Apakah Angga berhasil mempersunting Arini dan dia mendapatkan 500 juta? Saksikan di episode selanjutnya. Kawin Kontrak V Handayani. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoke jos dijamin aman.